kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik bagi kita pemula yang ingin mencoba berusaha dari bidang lain untuk nambah rezeki, nambah pemasukan bagi Anda, bagi kita, dan bagi semua yang ingin mencobanya tentunya. Sudah lama kita tidak bertemu ya teman-teman, 4 bulan lebih, tapi nggak apa-apa, kita akan memulai acara yang boleh Anda coba di rumah kalau Anda peduli untuk menambah pemasukan bagi Anda sendiri. Mari kita coba tonton bareng-bareng acara ini dan sangat menikmati. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Horseman Tua Purba atau channel Dr. Horseman Tua Purba di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tonton bareng-bareng yuk. Horseman Tua Purba channel YouTube. Ya, bersama Dr. Horseman Tua Purba kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik bagi kita pemula yang ingin mencoba berusaha dari bidang lain untuk nambah rezeki, nambah pemasukan. Dr. Horseman Tua Purba di channel YouTube Horseman Tua Purba. Hari ini kita bisa dapat ketemu karena memang harus secara virtual karena PPKM, COVID Corona dan epidemi dan sebagainya. Ya, tapi kita bersyukur dalam nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, dan dalam iman Anda, dalam agama Anda, dalam kepercayaan Anda. Ya, harus tetap berkeyakinan tentunya dong. Oke? Ayo kita mulai. Koko wa doku. Sumimasen. Watashi wa no imoto nashimoshi mo itu desu. Ichi ni wa ya. Di masa pandemi, pemerintah menganjurkan semua warga negaranya harus menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, tetap berada di rumah saja, kecuali penting, baru keluar, mencuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun, dan menjaga stabilnya tubuh dengan menikmati makanan yang cukup bergizi. Ayo kita sukseskan protokol kesehatan 3M. Mendukung pemerintah, kita maju bersama menjalani hari-hari kita menghadapi COVID Corona. Watashi wa techi wa ga shanin koida desuka. Tuliskan dalam Perjanjian Lama. Selain itu, Alkitab juga mencatat bahwa ada nabi palsu dalam sejarah kuno Israel hingga zaman Perjanjian Baru. Apakah benar nabi palsu merupakan salah satu tanda dari akhir zaman? Lalu, apa yang Alkitab sampaikan mengenai nabi palsu? Dan bagaimana cara membedakan nabi palsu dan nabi Tuhan yang benar? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Nabi dalam Alkitab. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Wahyu tersebut bisa berupa penglihatan, vision, maupun suara, audible. Tujuan dari pesan Allah yang disampaikan ialah agar manusia itu bertobat dan hidup di jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Tugas Nabi ialah menegur dan membangun orang untuk hidup kudus dan ia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kebanyakan nabi yang disampaikan dalam Alkitab ialah nabi laki-laki, namun ada juga nabi perempuan yang bertugas di Israel yang biasa disebut nabiah.
Nah, kalau kamu ingin tim jawaban membahas nabi-nabi wanita dalam Alkitab, kamu bisa tulis di kolom komen nabi wanita. Nabi pada dasarnya adalah manusia biasa seperti kita. Namun, mereka memiliki otoritas dari Allah. Apapun pesan atau suara yang mereka terima atau dengar dari Allah, maka pesan itu harus disampaikan, baik itu yang bersifat tidak enak didengar atau sebaliknya. Sekolah Nabi. Di zaman Israel kuno, ada sekolah-sekolah di mana para nabi menjadi pengajar dan murid-muridnya dinamakan rombongan nabi atau kumpulan nabi. Rujukan paling awal tentang sekolah itu ialah yang didirikan oleh Samuel di Gibea dan Nayot yang disebutkan dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dan 1 Samuel 19 ayat 20. Selain itu, ada kemungkinan bahwa nabi-nabi yang disembunyikan Obadya dari Izabel adalah murid-murid dari sekolah seperti itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Selain sekolah nabi di Gibea dan Nayot, 2 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 5 juga menyebutkan bahwa ada rombongan nabi di Betel dan Yeriko. Bahkan saat Elisa berada di Gilgal, dituliskan juga bahwa para nabi-nabi makan bersama di sana. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. Sementara itu, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 4 menuliskan bahwa ada upaya rombongan para nabi untuk membangun tempat tinggal mereka. Nabi palsu dan pengajarannya. Fakta Alkitab sebelumnya sempat membahas kehadiran nabi-nabi palsu di akhir zaman. Bagi kamu yang belum menyaksikannya, bisa klik di atas. Sejatinya, nabi diutus atas kehendak Allah. Namun, ada juga yang bukan berasal dari ajaran Tuhan, di mana Alkitab menyebut mereka dengan sebutan nabi-nabi palsu. Nabi palsu memberikan isi dan nasihat yang dapat menyesatkan manusia dan bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Para nabi palsu ini bertindak layaknya sebagai nabi yang benar dan menganggap dirinya diutus oleh Tuhan. Keberadaan mereka yang dituliskan dalam Alkitab juga kerap berkonfrontasi dengan nabi-nabi Tuhan yang benar, seperti kisah Nabi Elia dan 450 nabi Baal. Melalui Musa, Allah telah memperingatkan adanya para nabi palsu, di mana mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi dan menyampaikan nubuat palsu. Allah berkata kepada Musa bahwa jika nubuat seseorang tidak terlaksana, maka itulah tandanya bahwa ia nabi palsu, dan ia pasti dihukum mati. Ulangan 18 ayat 20-22. Sementara dalam perjanjian baru, Yesus memperingatkan orang percaya untuk mewaspadai nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba sesama pengikut Kristus, namun sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 16-18 dan Lukas 6 ayat 43-45 menggambarkan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah pohon yang tidak baik sehingga menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu, apakah seseorang itu nabi asli atau palsu dapat dilihat dari buahnya. Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa buah adalah kehidupan orang itu. Buah yang baik menunjuk pada kehidupan yang baik, sedangkan buah yang tidak baik menunjuk pada kehidupan yang tidak baik. Selain buah yang jahat dari kehidupan nabi palsu, catatan Alkitab lainnya menunjukkan kepribadian buruk dari nabi palsu, seperti mengejar keuntungan, Yeremia 8 ayat 10, Titus 1 ayat 11, 2 Petrus 2 ayat 3, dan hanya bersikap baik terhadap orang yang menguntungkan, Mika 3 ayat 5. Ciri-ciri nabi palsu. Selain memperingatkan tentang kehadiran nabi palsu di tengah umat, Alkitab juga menyajikan kepada kita ciri-ciri dari nabi palsu. Nabi palsu memiliki sifat munafik. Matius 7 ayat 15 menggambarkan tentang nabi palsu yang terkesan tampak baik tetapi aslinya jahat. Mereka menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi palsu memiliki pembenaran palsu. Dalam Roma 10 ayat 3 disebutkan bahwa nabi palsu tidak mengenal dan tidak takluk pada kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nabi palsu disebut juga guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 menuliskan bahwa akan tampil guru-guru palsu di tengah-tengah umat dengan pengajaran-pengajaran sesat yang berujung kebinasaan. Mereka menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka sehingga mendatangkan juga kebinasaan atas diri mereka sendiri.
Nabi palsu memberitakan Injil palsu seperti yang disampaikan dalam Galatia 1 ayat 8. Nabi palsu mempunyai mukjizat palsu, Matius 24 ayat 24. Nabi palsu dapat saja melakukan mukjizat, tetapi mukjizat yang mereka lakukan tidak datang dari Tuhan. Mereka dapat melakukan itu dengan sihir-sihirnya yang dapat menipu umat manusia. Nabi palsu mengajak orang lain untuk menyembah Allah lain. Dalam Ulangan 13 ayat 1-3 dituliskan bahwa jika ada seorang nabi yang memberitahukan tanda atau mukjizat yang kemudian membujuk orang lain untuk mengikuti Allah lain dan bukan Allah Tritunggal, maka janganlah mendengarkan perkataan nabi tersebut, sebab jelaslah bahwa ia adalah nabi palsu. Nabi palsu menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu tidak mengakui Tuhan Yesus, tetapi mereka akan menyangkalnya." Perkataan nabi palsu tidak berasal dari Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 20 menjelaskan bahwa nabi palsu akan dengan lancang menyampaikan sesuatu dengan nama Allah, padahal Allah tidak memerintahkannya. Atau bahkan nabi palsu itu secara langsung menyatakan berbicara dengan nama Allah-Allah lain. Gesiers, dari buahnya lah kita dapat mengenali nabi-nabi palsu. Apakah berasal dari Allah atau dari iblis si jahat? Yang berasal dari Allah akan menghasilkan buah-buah roh. Sebaliknya, jika tidak berasal dari Allah akan membuat kita tersesat dan semakin menjauh dari Allah. Demikianlah fakta Alkitab kali ini. Kira-kira fakta Alkitab apa lagi yang kalian ingin ketahui? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like dan share juga ya. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di Terkadang, di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Tidak dimuridkan dengan benar. Apakah mereka akan terhilang? Sudah pasti. Tapi hati Anda yang mau memberi, itulah yang akan mengubahkan dunia. Hati yang tidak ragu, percaya, yang mau melihat anak-anak ini sebagai masa depan yang bisa mengubah dunia. Anak-anak di Indonesia butuh diarahkan, dibimbing, dan dimuridkan. Anak-anak ini butuh orang seperti Anda, yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil, yang mau terlibat untuk sesuatu yang besar, dan yang mau berkorban bagi masa depan mereka. Bersama, kita mau berani bergerak untuk jadi pahlawan pemuridan anak di Indonesia. Donasi sekarang. Khusus hari ini, dapatkan akses nonton animasi Alkitab Superbook secara eksklusif. Halo, shalom, sahabat jawaban doa dimanapun Anda berada. Shalom, shalom. Wah, saya boleh ya ngucapin selamat Natal nih buat semuanya. Selamat Natal. Kenapa? Karena saya percaya pasti
udah banyak banget nih yang merayakan momen Natal, ya kan? Walaupun belum tepat tanggal 25 Desember, it's okay, nggak masalah. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam jawaban doa kali ini. Dan ini malam yang spesial nih. Jadi selain kita mau merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus, tapi juga kita ingin merasakan dan kita ingin mulai menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita yang selama ini barangkali kita anggap sebagai orang-orang yang iya apa sih, suka gangguin, suka apa. Padahal kadang-kadang mereka juga yang selalu mengedukasi kita loh. Siapa tuh? Keluarga biasanya. Jadi saya mau mengajak saudara untuk benar-benar berbagi. Jujur, bagikan link ini. Bagikan kepada mereka. Ajak mereka nonton live streaming bareng saat ini. Bilang diundang sampai Selebion nih. Sama teman-teman tim jawaban doa. Ngapain? Kita mau doa bersama. Kita mau nyembah Tuhan dalam satu kesatuan, dalam unity. Karena ini momen yang spesial. Satu kali dalam setahun. Dan kita percaya bahwa melalui program jawaban doa ini, semua doa dan permohonan kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin.
potong, kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Kita saksikan saudara-saudara tercinta pemotongan kue ulang tahun yang ke-50. Tepat setengah abad sudah umur tulang muda. Setengah abad mengarungi dunia kehidupan ini. Siapa yang nonton dari dia? Dokter aja, Po. Banyak makan itu, Po. Lagi, foto. Adik kasih lah, Po. Foto. Oke. Cium lah, peci-peci lah. Dikasih tengah aja. Kok si adik yang dikasih? Iya. Si adik yang nyuap tulang. Mati habis dia semua ini. Kemarin, Po. Makan. Gantian, Bu. Oke, pulau-pulau cium, peci-peci. Gantian. Nah, sana. Nah, cepat. Suap. Nah, sesama hitam dan endut harus saling menyuap. Wah, banyak kali senang nih, Bu. Ya, udah. Biar bebek aja jatahnya kurang sama kita. Oke. Tonton ya. Banyak ngomong. Ayo. Terakhir kenyang tulang makan kue. Ya, bebek aja kurang. Nah. Oke, dilanjutkan. Tulang omat. Udah lah itu tulang. Sini. Copot terjadi atraksi. Ambil belahan yang lain lah, jadi gitu aja. Jangan banyak kali, tidak masuk bebek aja. Jangan banyak kali kamu masuk di sini. Udah banyak kali. Terima. Oke, manis. Ya, oras. Wah, kenyang juga dong. Kenyang juga. Salam dulu. Cium lah. Lo cium. Oke. Pokoknya kalau udah banyak kali berapa orang, wah, Mama udah suapkan 3 orang itu tadi. Video shoot. Ya, selamat 6 tahun, panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki, tambah berkah. Amin. Siapa lagi? Angel. Dua. Potongan coklat itu. Itu ada di sama sedikit lagi. Kalau yang biasa kan pinggir-pinggirnya pakai coklat batang juga. Aurel.
kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan